Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saudara-saudari terkasih, selamat beribadah. Tetaplah semangat dan bersukacita. Tetaplah semangat dan bersukacita. Salam kasih. salam kasih. salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Karena Engkau selalu beserta, namun tangis dan derita tak membuktikannya. Haruskah aku tetap percaya? Kemana aku harus mencari janji setia yang Engkau beri? Karyamu selalu ku nanti hari demi hari, namun malam sepi yang ku dapati. Salibmu ajarku mengerti
can turn the tides and calm the angry sea. He alone decides who writes a symphony. He lights every star that makes the darkness bright. He keeps watch all through each long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer. Saint or sinner calls, you'll always find him there. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He can grant a wish or make a dream come true. He can part the clouds and turn the gray to blue. He alone knows where to find the rainbow's end. He alone can see what lies beyond the veil. He can touch a tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I Hidup ini menjadi terasa hampa dan membingungkan. Sunyi, sepi, mengisi seluruh relung jiwaku. Junjunganku telah tiada, harapanku punahlah sudah. Kesedihan tak mudah terhapuskan, kenangan tak mudah dilupakan. Kepala yang berdarah, terputus
mengapa Yesus yang sanggup menghentikan badai topan menjadi begitu lemah dan tak berdaya. Di sepi yang menggigit, aku mencari makna dari peristiwa pedih. Di sepi tanpa hadirnya, aku menggapai arti yang tak kunjung kupahami. Di sepi hening ini, aku tenangkan jiwaku yang gundah gulana. Kasih karunia Bapa, penyertaan Sang Anak, dan hikmat Roh Kudus mengiringi perziarahan kita. Amin, amin, amin. Kasih Allah merangkul heningmu. Terpujilah Allah. Cinta membuat jalan keras menjadi lunak dan membalikan kegelapan menjadi cahaya, serta kehormatan yang berada di hadapan jiwa menggalakkannya dari gairah dan keinginannya. Cinta diberikan Tuhan dalam hati, kehormatan dicurahkan oleh hukum-hukum manusia menuju pikiran. Ketika ia merenggang nyawa dengan cara yang menyakitkan, menapaki jalan salib dalam kesendirian, itu semua dilakukan karena cintanya pada dunia. Tak terselami oleh pengertian kita
kita merasa gentar dengan pilihan yang dibuatnya. Namun ia tetap melangkah dengan pasti, tanpa sesal dan ragu, merengkuh kematian dalam kemenangan. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu, serunya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Detik demi detik berlalu dalam tanya. Mengapa Yesusku diperlakukan demikian kejinya? Detik demi detik berlalu dalam kecewa. Mengapa Yesus yang sanggup menghentikan badai topan di Laut Galilea menjadi begitu lemah dan tidak berdaya menghentikan segala kejahatan yang diterimanya? Harapanku kandas, junjunganku mati. Aku sungguh tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Sedih, bingung, kecewa, takut, marah, menjadikan aku kehilangan arah. Berharap, meski kita tidak tahu pasti apa yang dapat diharapkan. Menanti, meski tidak tahu pasti apa yang sedang dinantikan. Aku takut untuk berharap. Aku khawatir untuk menanti janjinya. Sepi ini begitu menyakitkan. Sepi dalam penantian
mendekap harap tak tentu, sepi yang merobek hati, membingungkan dan menyengat perih. Air mata tak lagi tertumpah, suara tak mampu terisak, ku dekap sepi dalam hening, ku cari keteduhan dan ketenangan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, banyak hal yang tidak kami pahami di dalam masa-masa ini. Tapi satu hal yang kami tahu pasti,
bahwa terang Tuhan dan tangan Tuhan selalu memegang kami. Itu sebabnya berbicaralah ya Bapa melalui firman-Mu dan perenungannya. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Perkenalkan, nama saya Yusuf dan berasal dari Arimatea. Saya adalah anggota Dewan Sanhedrin. Sanhedrin adalah lembaga pemerintahan tertinggi yang punya pengaruh besar atas masyarakat, pemerintahan, dan agama. Karena itulah saya dengan mudah bisa bertemu dengan Pontius Pilatus. Pada saat Yesus meninggal di atas kayu salib dan tak ada seorang pun yang berani untuk menurunkannya, saya meminta izin Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus supaya Yesus bisa dimakamkan secara terhormat. Pertemuan itu berjalan cukup lancar. Setelah bertanya kepada seorang petugas untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati, Pilatus lalu memberikan izin. Saya bersama Nikodemus turun tangan langsung menurunkan mayat Yesus, membeli kain lenan putih, bersih, dan yang terbaik, mengapaninya, dan membalurnya dengan minyak rempah. Saya punya satu makam di dalam sebuah batu besar. Makam itu masih baru, belum pernah dipakai. Tubuh Yesus kami baringkan di sana, dan sesudah itu kami menggulingkan batu kuburnya. Kubur Yesus dijaga ketat dan dimeteraikan, karena orang Farisi khawatir mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Saya lakukan ini karena sebagai muridnya, saya merasa sangat sedih. Yesus tidak diperlakukan dengan layak. Inilah bentuk penghormatan saya bagi Yesus. Saudara-saudara, pernahkah anak saudara bertanya, Mami, Papi, kenapa kita harus beribadah di Sabtu Sunyi? Lalu apa jawab saudara? Saya kira saya akan memberikan kalimat kunci saudara. Sabtu Sunyi atau Sabatum adalah hari di mana kita memperingati saat-saat tubuh Yesus dibaringkan di kubur. Dulu murid-murid perdana benar-benar mengalami kesunyian. Saudara-saudara, bicara tentang Sabtu Sunyi, kita bicara erat kaitannya dengan time to grieve. Apa saudara pernah mengalaminya? Masa berduka. Kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, mungkin juga embrio yang ada dalam rahim kita, anak, kekasih, atau sahabat. Saya masih ingat benar 31 Maret 2020, 1 tahun yang lalu. Seorang sahabat pendeta perempuan saya meninggal dunia karena COVID. Almarhumah pendeta Gladys adalah seorang yang penuh dengan keceriaan. Setiap kali kami bertemu, dia selalu bertukar cerita yang seru dan kami tertawa
bersama, berbarengan. Tidak jarang berbicara berdua, meneteskan air mata, tetapi selalu diakhiri dengan tawa, canda, dan juga doa. Kami punya 1000 mimpi untuk pelayanan bersama, tetapi Tuhan memanggilnya sangat cepat tahun lalu. Dan beberapa hari yang lalu, GKI Cinere, saya juga mengingat 1 tahun beliau. Saudara, ada banyak orang dalam kehidupan kita yang pernah merasakan kehilangan. Beberapa di antaranya akan bersaksi. Mari kita saksikan kesaksian dari mereka yang pernah kehilangan orang yang dicintainya. Bingung, marah, sedih, rasanya seperti mimpi buruk. Kehilangan yang sangat, saya selalu berpikir bahwa kalau seseorang itu sudah dewasa, sudah berumah tangga, mempunyai kehidupan sendiri, maka ketika hal itu datang kepadanya, maka dia dapat menghadapi lebih tegar. Saya tetap merasa seperti seorang anak kecil yang memang kehilangan ibunya, dan itu sangat berat. Dia meninggal karena sakit jantung. Saya, anak-anak, semua kaget, sedih, karena selama masa pandemi, begitu lamanya di rumah bersama-sama terus, dia berasa sekali kehilangan ini. Dia selalu panggil-panggil, dia selalu menggoda kami semua, tapi tiba-tiba tidak ada lagi suaranya. Itu sangat berat sekali buat kami. Sedih aja, minta Tuhan untuk bisa selalu bikin kita sukacita, ke makam, lihat-lihat fotonya Dedi, dan juga lihat-lihat video-videonya Dedi. Ingat segala hal yang indah tentang Mama, dengan saudara saya, dengan orang-orang yang terdekat dengan saya menangis berulang kali. Hal yang saya tangisi itu adalah sebenarnya hal-hal yang indah yang Tuhan telah berikan kepada saya, karena mereka sangat mengasihi kami anak-anaknya. Jadi tidak ada alasan untuk tetap bersedih, malah itu menjadi pegangan saya. Saya tahu bahwa Mama saya pun mau saya bahagia dan melanjutkan kehidupan saya. Saling menguatkan anak-anak, juga keluarga-keluarga terdekat dan teman-teman juga, semua menguatkan kami untuk hari-hari setelah dia pergi. Tetap mengingat apa yang dia suka, apa yang menyenangkan dengan mengenai papanya ini. Papa, anak-anak selalu begitu sambil melihat kepada fotonya ini, sambil menggodanya. Berserah pada Tuhan, mengingat apa yang telah diajarkan oleh Pungki, papa suami kami ini. Saudara-saudara, di Sabtu Sunyi yang kita peringati hari ini, murid-murid Yesus juga kehilangan kekasih mereka. Teologi Sabtu Sunyi sebetulnya saudara sudah disebutkan juga dalam dialog-dialog tadi, mengajar kita untuk 2 hal. Yang pertama menanti, dan yang kedua berharap. Orang seringkali lewatkan pelajaran penting dari menanti dan berharap, bisa jadi melewatkan Sabtu Sunyi. Yang penting pokoknya rayakan Paskah. Sebetulnya apa yang murid-murid nanti dan harap, saudara? Apa para murid ingat bahwa Yesus akan bangkit? Saya kira mereka lupa ajaran itu. Mereka nggak mampu untuk mengingat pengharapan bahwa Yesus akan bangkit lagi atau hidup lagi, sehingga mereka takut dan mengunci diri. Nah, yang menarik saudara, di tengah-tengah duka dan sepi muncul bagai film yang ada cameo-nya saudara, tokoh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Siapa mereka? Yusuf Arimatea adalah seorang anggota Majelis Sanhedrin yang tadi sudah saudara lihat kesaksiannya. Ternyata dia ikut ambil bagian dalam keputusan Majelis Sanhedrin untuk menyalibkan Yesus. Dan rupanya diam-diam dia menjadi murid Yesus, percaya pada Yesus.
Dan dia mencoba untuk menggagalkan niat menyalibkan Yesus, tapi dia kalah dalam persidangan. Saudara bisa bayangkan, saya kira dia adalah murid pertama Yesus yang tahu dinamika peradilan atau persidangan yang tidak adil. Dan dalam keadaan itu dia tidak berdaya, kesal, marah, kecewa, sedih. Jadi kalau mau bicara tentang Sabtu Sunyi, Yusuf Arimatea sudah mengalami Sabtu Sunyi mungkin sejak hari Kamisnya. Mulai persidangan demi persidangan, lalu ada keributan dan pembelaan, sudah merasa lelah, sudah merasa wah saya akan kehilangan nih. Fase kehilangan sudah dilewati dan dijalani oleh Yusuf dari Arimatea. Apakah berarti dia lebih pahlawan, lebih setia sebagai murid Kristus? Enggak juga, saudara. Yusuf Arimatea sudah mengalami fase kehilangan. Jauh sebelum para murid melihat Yesus disalib di Jumat siang. Mereka punya kehilangan yang sama, tetapi kurun waktu atau pada waktu yang berbeda. Yang menarik adalah dalam fase kehilangan yang dialami oleh Yusuf Arimatea, dia melakukan dua hal seperti teologia Sabtu Sunyi, menunggu dan berharap. Saya kira dia punya harapan. Mudah-mudahan Yesus memberontak, mudah-mudahan Yesus menunjukkan cintanya, kuasanya yang besar. Lalu semua persidangan ini menjadi terpana karena kedahsyatan kuasa Yesus bekerja di persidangan. Tapi saat dia menunggu dan berharap, dia kecewa. Kenapa? Karena Yesus semakin lama semakin terdiam. Namun dia terus-menerus menunggu, berharap, dan mengolah rasa. Dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gagal membela Yesus, dia terus mengolah, dia menunggu. Apa yang terjadi? Dan saudara, saya membayangkan kalau saya Yusuf Arimatea, saya akan melihat bagaimana Yesus yang penuh cinta menjawab persidangan, menjawab Pilatus dengan penuh cinta. Ada kuasa kebaikan, energi positif yang keluar dalam diri Yesus di tengah-tengah diamnya dia. Nah Yusuf ini saksi matanya, saudara. Saksi mata mulai dari persidangan, dia kalah. Tapi dia lihat bagaimana reaksi Yesus. Lalu dia lihat waktu Yesus mulai disesah, didera, diperlakukan tidak adil. Dia terus menjadi saksi mata. Sampai perjalanan menuju Golgota. Dia melihat bagaimana Yesus yang seharusnya bisa berontak. Bisa keluarin power untuk menghabiskan dan membunuh semua orang. Tapi dia tetap diam. Disinilah dia merasakan cinta Tuhan yang besar sampai di kayu salib sebagai klimaksnya. Pada waktu Yesus mati, saya kira juga dia mendengar, mengikuti jalannya berita. Dia tahu ada prajurit yang mengatakan sungguh dia adalah anak Allah. Dia melihat bagaimana dan mendengar bagaimana suasana menjadi sangat haru, riuh. Bait Allah terbelah dua. Lalu dia menjadi saksi mata di mana banyak orang, ada yang kabur, tapi juga ada yang kagum. Ada yang bersujud, tapi ada yang bersembunyi. Sampai akhirnya dia mengalami bagaimana guntur hujan menggelegar di Golgota. Saudara, Yusuf menjadi saksi mata cinta Tuhan yang besar di Golgota. Ia mengalami bagaimana ia tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya dengan kasih Kristus yang besar bagi dunia. Sehingga itu membuat dia tidak sanggup untuk tidak membela Yesus. Itu cukup buat dia mengumpulkan kekuatan, keluar dari rumah sementara yang lain baru memasuki Jumat derita dan Sabtu sunyi. Tapi dia memutuskan untuk keluar.
Keluar dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam bukan berarti dia takut mati. Hanya strategi supaya dia tidak mati sebelum menjemput jasad Yesus. Ia mengambil berbagai resiko di dalam Markus 15, kalau tadi Yohanes 19, Injil lain Markus 15 mengatakan ia memberanikan diri untuk bertemu dengan Pilatus. Ini juga strategi, saudara. Dia tahu Pilatus pernah cuci tangan, jadi bisa ada kemungkinan Pilatus memberikan kesempatan dia untuk mengambil jasad Yesus, sekalipun Yesus dianggap penjahat dan pemberontak Romawi. Memang resiko sekali, saudara, untuk mengambil jasad itu, karena dia bisa dianggap satu kubu dengan si pemberontak Romawi maupun Yahudi. Tapi dengan bahasa lainnya, memberanikan diri sama dengan ia mengumpulkan keberanian untuk menunjukkan penghormatannya pada Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, di dalam Sabtu Sunyi ada beberapa fase yang terjadi. Jadi yang pertama adalah fase kehilangan. Dalam fase kehilangan, saudara, pasti ada rasa yang dialami oleh orang yang kehilangan. Ada sedih, ada marah, itu juga yang saya alami selama 1 tahun dalam duka saya, kehilangan sahabat pendeta perempuan saya. Ada sedih, marah, kesal, kecewa. Banyak orang berhenti dan stop sampai fase kehilangan. Seorang filsuf barat, Nietzsche, yang dikenal sebagai pembunuh Tuhan, katanya karena dia punya konsep baginya agama ini membuat manusia lemah. Jadi apalagi Kristen punya standar moral yang sangat banyak, harus ini, jangan begitu. Padahal Tuhan itu tuh ciptaan manusia. Jadi mending atur hidup sendirilah, gak usah percaya Tuhan. Nah, banyak orang di fase kehilangan, entah pengalaman apa yang dia alami dan kehilangan apa yang dia rasakan, dia stop sampai situ. Kecewa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf, dia masuk dalam fase kedua. Fase mengolah rasa duka dan memberi makna di dalamnya. Fase mengumpulkan keberanian untuk mengolah rasa, saudara, perlu juga dimasuki oleh atau diisi oleh kasih kuasa Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf ketika dia melihat salib Kristus. Ketika dia mengalami bagaimana banyak orang kagum, bahkan mengatakan dia sungguh anak Allah. Asupan cinta Yesus diperlukan. Maka dalam video yang tadi kita saksikan, saudara, orang-orang yang berduka atau kehilangan orang yang dikasihinya, ada yang menyanyi, membaca firman, bersekutu dengan teman-teman seiman, berdoa dengan para saudara, lalu mengingat-ingat yang baik tentang mereka yang meninggalkan mereka. Ada asupan-asupan cinta yang mereka maknai sebagai cinta Tuhan yang tetap dititipkan, yang tetap ada di dalam hati mereka. Dan di saat itulah orang akhirnya bisa bangkit dari fase kehilangannya. Ada yang 1 hari, ada yang 1 tahun, ada mungkin yang 10 tahun. Proses mengolah rasa sampai akhirnya mengubah rasa yang dia alami. Dan syukurlah Yusuf tidak putus asa dari fase kehilangannya. Karena dia mengalami tenggelam dalam cinta kayu salib. Saudara, hanya orang yang mengalami cinta yang besar dari Tuhan, yang sanggup mengubah rasa, memaknainya, dan akhirnya bangkit dari kehilangan dan keputusasaannya. Sehingga akhirnya dia masuk dalam fase 3, yaitu fase menunjukkan cinta dan penghormatan. Dan disitulah dengan cinta dan kuasa Tuhan yang melimpah, Yusuf diberi kesanggupan untuk berjalan extra mile, untuk berjalan lebih daripada yang lain,
Di saat orang masih bersembunyi dan takut, Yusuf menghadapi mereka yang merasa menang dengan kebencian mereka dengan mendatangi Pilatus, dengan meminta jasad Yesus. Ini peristiwa penting saudara, karena bagi orang Yahudi menguburkan orang yang meninggal adalah tanda penghormatan. Jadi nggak dibiarkan begitu saja, sebab di Golgota itu para penjahat yang mati di kayu salib itu dibiarkan mati dimakan oleh burung pemakan bangkai atau dia akan busuk di tempat itu. Tapi rupanya Yusuf tahu bahwa itulah cara dia menghormati Yesus sekalipun Yesus tidak ada. Dengan tetap meyakini bahwa cinta Yesus tetap ada, maka dia melakukan sesuatu untuk Yesus yang fisiknya sudah mati. Dan meletakkan dia di area pemakaman para bangsawan. Wow, ini sebuah penghormatan besar saudara. Seorang yang dianggap penjahat, pemberontak oleh Romawi dan orang Yahudi, dengan komitmen Yusuf dan rasa cintanya pada Yesus yang berlimpah itu, membuat dia memasukkan Yesus dalam jajaran, dalam pekuburan para bangsawan. Dampaknya saudara, dampak dari itu, maka Nikodemus tiba-tiba muncul juga sebagai orang yang memberikan yang terbaik untuk Yesus. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Nikodemus memberikan rempah-rempah dalam pembaringan Yesus supaya tidak terjadi pembusukan rupanya saudara. Jadi di kuburan itu, kuburan yang baru saja digali katanya, lalu diletakkan rempah-rempah, jasad Yesus ditaruh di situ, dan rempah-rempah itu rupanya rempah-rempah yang biasa diberikan untuk para raja-raja. Sehingga raja-raja itu yang sudah meninggal tidak membusuk. Saudara, akibat dari cinta Tuhan yang besar, yang tadinya kecewa, Yusuf yang kecewa, lalu mengolah kecewanya itu dengan membuka diri mengalami cinta Tuhan, maka dia diberi kesanggupan untuk bisa memberikan cintanya kepada Tuhan, sekalipun terlihat jasadnya mati, dan berdampak buat banyak orang. Nikodemus datang, perempuan-perempuan datang. Kuasa pengorbanan Kristus dahsyat dampaknya buat mereka yang terbuka untuk menghayati cintanya. Jadi apa makna Sabtu Sunyi ini saudara? Menunggu dan berharap. Yusuf dalam dukanya menunggu, berharap, dan sampai akhirnya bisa menyatakan cinta dan penghormatan dengan sebuah proses yang menakjubkan. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam proses menunggu dan berharap sampai akhirnya Tuhan pulihkan dan mengubah rasa kehilangan menjadi berbeda. Salah satunya saudara, saya punya sebuah buku namanya Grief Therapy atau terapi untuk orang berduka saudara. Salah satu dari bacaan ini adalah menurutnya Karen Katavias, alamilah tahap demi tahap duka dalam hidup kita satu persatu. Alami. Harapkan untuk mengalami itu. Ada syok, ada mati rasa, ada menyangkal, ada stres atau depresi, ada takut dan marah, ada pahit, ada rasa bersalah, ada menerima, sampai akhirnya bisa berharap. Mereka bisa datang dan pergi secara bergantian beberapa kali. Sampai pada akhirnya, menurut pengalamannya, kita bisa mengampuni diri sendiri karena kita marah, karena kita sedih, karena kita putus asa dan merasa tidak berdaya. Bahkan bisa jadi kita marah kepada Tuhan. Dan kita mengalami keterpurukan. Tapi satu hal,
Masa-masa menanti, berharap, dan dihibur merupakan pengalaman yang tidak bisa kita beli, namun kita bisa alami ketika Kristus Sang Cinta hadir di sana menemani. Membuat kita tahu rasanya seperti apa, dan membuat kita juga bisa datang kepada mereka yang berduka dan kehilangan sambil mengatakan, "Aku tahu yang kau rasa, mari kita berdoa." Saudara, biarlah kehilangan yang kita alami apapun itu menjadi cara Tuhan untuk mengubah kita. Sebuah buku Authentic Leadership mengajak setiap pemimpin untuk punya pengalaman dan menanti atau mengolah pengalaman keterpurukannya menjadi justru pengalaman di mana dia bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Jangan lewati masa-masa kehilangan dengan melompat, pura-pura kuat, atau menunjukkan kita tidak apa-apa. Saya berjumpa dengan seorang ibu yang kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu. Lalu saya bertanya pada dia, "Bagaimana rasanya, Bu?" Lalu dengan kuat dan perkasa dia mengatakan, "Saya enggak apa-apa, Tuhan selalu menolong saya." Tapi di akhir cerita dia katakan, "Saya enggak tahu kenapa 3 anak saya mengatakan, kalau orang Kristen itu kayak mami, saya enggak akan pernah jadi Kristen." Saya merenung, saudara, kenapa ya? Ibu ini kelihatannya kuat, tapi tidak bisa menjadi contoh atau teladan buat anak-anaknya. Rupanya ada satu fase yang dia lewatkan. Fase bergumul, menunjukkan kemanusiaannya dan kelemahannya. Sehingga di fase itulah anak-anaknya bisa melihat bahwa ada kasih dan kuasa Tuhan yang besar menolong dan mengangkat orang tuanya. Kalau itu tidak terjadi, maka sulitlah menjadi seorang Kristen yang selalu kuat, yang selalu bangkit dan bersemangat, sehingga akhirnya hanya orang sempurnalah yang bisa menjadi orang Kristen. Jadi saudara, sambutlah masa-masa Tuhan izinkan kita kehilangan. Jalanilah, terbukalah, dan lihatlah bagaimana kasih-Nya bekerja, memulihkan kita, mengubah air mata duka menjadi suka dengan kasih yang datangnya dari surga. Tuhan memberkati masa menanti dan berharap kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, bersama-sama dengan semua orang yang merasakan kehilangan. Kehilangan cinta, kehilangan pengharapan, kehilangan seseorang dalam hidupnya, kehilangan sesuatu yang penting, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu-waktu berkualitas, kehilangan kesehatan, baik itu sementara maupun permanen. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kuasa kasih-Mu yang besar turun atas setiap kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang dalam keadaan berkecukupan. Biarkan kami boleh menengok orang-orang di sekitar kami. Bagai Yusuf yang memiliki banyak berkat dari Tuhan. Ia memberikan yang terbaik, keluar dari zona nyamannya, mengambil resiko, keluar dari rumahnya, untuk memberikan penghormatan dan cintanya kepada Tuhan
dengan cara kami diberi kesempatan juga mencintai, mengasihi, mengampuni, menghormati sesama. Kami terus berdoa ya Bapak untuk masa pandemi ini, siapapun kami percaya Tuhan bisa pakai untuk mengatasi kesulitan bangsa kami, termasuk dari jajaran pemerintahan, para medis, bahkan setiap orang yang duduk dalam pengambilan keputusan dan pengadaan vaksin. Tuhan berkati supaya satu kali kelak bangsa ini bisa mengalami kesehatan yang datangnya dari Tuhan, dari bebas COVID, dan mengalami kebebasan untuk melakukan segala sesuatu seperti yang kami mimpikan. Kalaupun itu belum terjadi, berikan kepada kami sukacita dalam berharap, menanti, dan mengisinya dengan tetap terus mengalami cinta Tuhan dan mencinta sesama serta dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada jiwa-jiwa yang sepi, terluka, pada hati yang berduka, pada hidup yang cemas dan gamang, dalam sepi, aku menemukan ketenangan batin. Kau sentuhku dalam sentuhan yang tak ku mengerti. Tertunduk dalam hormat. Hormatku pada cintamu yang besar. Hormatku pada pengorbananmu. Kau telah menyentuh sepiku dengan cintamu yang memulihkan. Saudara, seperti Kristus yang mengosongkan dirinya dan berkorban bagi keselamatan kita, marilah kita arahkan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Memberi cinta pada hidup yang membeku, memberi pertolongan pada mereka yang menderita, melayani dalam kesetiaan, dan lakukanlah itu sebagai tanda penghormatanmu kepada Dia. Say thanks for the things
Mari bangkit berdiri, kita naikkan doa syukur kita. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Aku melangkah dalam sepiku, namun ada keyakinan Ia berjalan sertaku. Aku melangkah dalam tanyaku, namun aku yakin Ia memberi hikmat-Nya. Aku melangkah menyongsong masa depanku, walau tanpa sang guru, memperjuangkan ajaran sang guru dalam hidupku. Mereka berkata jangan bimbang, karena Engkau selalu beserta. Namun tangis dan derita tak membuktikannya. Haruskah aku tetap percaya? Kemana aku harus mencari janji setia yang Engkau beri? Karyamu selalu ku nanti hari demi hari, namun malam sepi yang ku dapati. Salibmu ajarku mengerti, Kau hadir dalam derita dan sepi.
Saudara, kiranya Allah memberkatimu dengan senyuman dan tawa yang membuat dunia lebih indah. Kiranya Allah memberkatimu dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung. Kiranya Allah memberkatimu dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalananmu, hidupmu tak sepi dan membosankan. Dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selamanya.